Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang berjudul Kebijakan Fiskal akan mempresentasikan isi makalah kami. Saya sendiri Ahmad Najmi dan kawan saya Madada. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh Madada. Saya Madada. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan fiskal dan kebijakan fiskal dalam Islam. Pengertian kebijakan fiskal secara etimologi. Kebijakan fiskal secara etimologi adalah suatu instrumen manajemen permintaan yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan secara terminologi adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal dalam Islam. Berikut akan diuraikan beberapa sumber penerimaan yang cukup penting dalam pemerintahan Islam. Yang pertama adalah zakat, yang kedua wakaf, yang ketiga nawaib, yang keempat jizyah, yang kelima kharaj, yang keenam khums, yang ketujuh usur, yang kedelapan kafarah, yang kesembilan pinjaman, yang kesepuluh anwal fadlah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya Ahmad Najmi akan menjelaskan peranan dan dampak kebijaksanaan fiskal pada pembangunan nasional. Kebijakan fiskal sangat berperan dalam pembangunan nasional, baik dalam segi pembangunan ekonomi, politik, dan SDM. Kebijakan anggaran pemerintah dahulu selalu mengharuskan kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besarnya dengan pemasukan. Namun pada saat ini, kebijakan anggaran dapat menjadi kebijakan anggaran defisit dan anggaran surplus. Bila ditinjau dari pembangunan dalam arti pembangunan infrastruktur, pengaruh pengambilan kebijakan fiskal akan berdampak pada lancar tidaknya pembangunan infrastruktur, baik di pusat ataupun di daerah. Kebijakan fiskal bertujuan sebagai sarana menggalakkan pembangunan seperti menekan laju investasi, mendorong investasi, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional, menanggulangi inflasi, dan meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Poin selanjutnya, pengendalian penetapan fiskal. Pengendalian fiskal adalah kebijakan ekonomi di mana pemerintah dengan sengaja menghindari pembelanjaan defisit. Untuk menjalankan kontrol fiskal, pemerintah menghabiskan tidak lebih dari itu dapat meningkat pada periode yang sama melalui pajak atau dengan menjual aset. Tujuannya ialah untuk menghindari kebutuhan pinjaman dan bunga di masa depan. Sebuah pemerintahan dengan prinsip umum untuk pengendalian fiskal mungkin bisa menghabiskan lebih dari yang diterima untuk satu periode, membiayai kelebihan dari surplus yang ada. Beberapa tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dapat dipandang memiliki unsur politik. Misalnya, dapat dikatakan bahwa memiliki pajak tinggi yang setara dengan tingkat pengeluaran tinggi adalah dengan menetapkan kontrol fiskal, karena keseimbangannya masih sangat netral. Beberapa pendukung kontrol fiskal bagaimanapun mungkin selalu menjalankan kebijakan untuk meningkatkan pengurangan pengeluaran untuk mengurangi keterlibatan pemerintah di pasar. Selanjutnya, kebijakan fiskal dalam mengatasi hutang luar negeri. Adapun kegiatan pokok yang dilakukan untuk menurunkan beban hutang luar negeri atau bisa disebut dengan ULN, yaitu yang pertama, mengurangi secara bertahap pembiayaan pembangunan dengan memakai ULN yang merupakan selisih antara pencairan pinjaman baru dan pembayaran pokok utang. Yang kedua yaitu membenahi mekanisme dan prosedur pelaksanaan PLN, termasuk perencanaan, proses seleksi, pemanfaatan dan pengawasan. Selanjutnya, memanfaatkan pinjaman secara optimal sesuai dengan prioritas pembangunan dan dilaksanakan secara transparan
efektif dan efisien. Mengkaji secara menyeluruh kemampuan setiap proyek dan mempertajam prioritas pengeluaran anggaran dengan memperkuat pengawasan yang sistematik, utamanya bagi proyek-proyek yang dibiayai dari ULN. Sekian yang dapat kami jelaskan. Kami mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.